Sekarang waktunya saya akan membahas mimpi mengenai bayi. Supaya lebih mudahnya kita mengartikan mimpi, akan saya bahas secara pandang ulama besar dari Ibnu Sirin tersebut mengenai mimpi bayi yang Anda alami. Simak terus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam wal iman wa taufiqi wa kafabiyahu wa ni'ma la haula wa la quwata illa billahi al-azim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang arti mimpi bayi. Arti mimpi bayi ini sebetulnya kita harus memahami dulu. Kalau bayi tersebut itu masih sangat kecil, berarti itu akan mengalami kerepotan. Bangun 2 jam sekali untuk menyusui, dan biasanya tengah malam juga menangis, yaitu adalah bagian dari kerepotan untuk mengurusi bayi. Seorang Ibnu Sirin di zaman itu memang sudah populer karena beliau sudah mengarang kitab tentang tafsir mimpi. Jadi banyak orang yang menanyakan tentang mimpi mereka tersebut kepada beliau. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Ibnu Sirin, saya bermimpi menggendong seorang bayi padahal anak saya sudah besar. Apa arti dari mimpi saya tersebut?" Lalu Ibnu Sirin berkata kepada orang yang menanyakan tadi bahwa kamu akan mengalami kesusahan, tetapi tidak akan lama umpama kalau engkau melakukan kebaikan, meminta maaf kepada Allah dan melakukan sedekah. Jadi itu adalah jawaban dari Ibnu Sirin. Kemudian ada seorang laki-laki yang menanyakan kepada Ibnu Sirin perihal mimpinya. "Wahai Ibnu Sirin, saya bermimpi bercermin di kaca dan melihat diri saya itu menjadi anak kecil." Lalu Ibnu Sirin bertanya, "Apakah istri kamu itu mengandung?" Dia itu menjawab, "Iya, benar, istri saya sedang mengandung. Sesungguhnya nanti kamu akan mendapati anakmu laki-laki dan wajahnya mirip dengan kamu dan tidak mirip sedikitpun dengan ibu yang melahirkannya." Itu jawaban dari beliau. Kemudian ada lagi orang yang bertanya kepada Ibnu Sirin, "Wahai Ibnu Sirin, saya bermimpi menjadi seorang bayi dan lagi menyusu kepada ibu saya. Apakah itu artinya, wahai Ibnu Sirin?" Kemudian Ibnu Sirin menjawab, "Sebetulnya kamu itu orang yang pintar, karena nanti di suatu masa kamu akan menemui naasmu yang mengakibatkan engkau menjadi seorang yang bodoh di kelompok orang ataupun di karyawannya ataupun di pekerjanya." Jadi itu yang diucapkan Ibnu Sirin, dan semua apa yang dikatakan Ibnu Sirin itu benar. Jadi untuk mengerti cara pandang Ibnu Sirin dalam mentakwilkan mimpi tersebut, kita pun bisa asalkan mengikuti koridornya. Kita itu sekarang kondisinya seperti apa kita susah ya, kemudian kita bermimpi tersebut mungkin dalam waktu dekat akan mengalami perubahan. Misalnya ada seorang yang fakir nih, bermimpi diberi anak laki-laki yang sudah berjalan. Nah itu
kata beliau Ibnu Sirinnya, baik fakir, kamu nanti akan menjadi seorang yang kaya, dan apa yang engkau usahakan nanti akan tumbuh berkembang dan besar. Sesuai dengan anak tadi adalah pemberian, ya, itu adalah rezeki, dan dia akan bertambah besar. Nah itu seperti itu bisnisnya nanti. Padahal tadinya fakir, nantinya akan menjadi seorang yang kaya. Kemudian sebaliknya, dia seorang yang kaya, kemudian diberi anak perempuan, itu sangat membuat resah dirinya, karena anak perempuan tersebut cantik sekali. Kemudian menanyakan arti mimpi tersebut kepada Ibnu Sirin. Lantas Ibnu Sirin menjawab, wahai saudagar yang kaya, nanti tidak lama lagi kamu akan mengalami kemerosotan dari bisnismu. Semakin lama, semakin kamu akan mengalami kemunduran dan akan membuat dirimu menjadi resah, kebingungan menghadapi situasi yang akan engkau hadapi. Karena alasan Ibnu Sirin tersebut adalah wanita itu dikala sudah dewasa, dia akan orang tuanya akan lebih protektif terhadap anak perempuan tadi. Dia itu bergaul dengan siapa, dia itu jangan-jangan nanti calonnya itu nggak benar, kan gitu. Itu yang membuat resah, dan itu membuat takwil atau tafsiran mimpi Ibnu Sirin menjadi kenyataan. Tapi syaratnya tidak ada mimpi yang campur-campur. Kalau terjadi hal yang buruk menurut kita harus meludah ke samping kiri sebanyak 3 kali, ya. Terus kemudian kita melakukan sedekah dan tidak menceritakan mimpi yang buruk tadi kepada siapapun. Nah itu cara menangani mimpi yang kurang mengenakan atau mimpi buruk untuk kita. Semoga ini bermanfaat. Bertemu lagi dengan saya di video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.